Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Siti Nuraziza. Nah, dalam video kali ini saya akan berikan tutorial bagaimana cara menyusun tabel distribusi frekuensi berdasarkan data dari hasil kuesioner penelitian. Nah, di sini saya sudah memiliki data yang mana data ini terdiri dari 251 responden dengan 4 variabel. Ada variabel X1, X2, X3, dan variabel Y. Nah, untuk menyusun tabel distribusi frekuensi, pertama-tama tentunya teman-teman harus menghitung skor total responden terlebih dahulu. Langsung saja ya teman-teman klik di sini, ketik sama dengan sum, oke? Ketik di sini, nah sum. Kemudian teman-teman blok item DDCA 1 hingga item DDCA 10. Enter, oke. Setelah itu teman-teman blok ke bawah. Oke, nah di sini kita sudah menghitung skor total respondennya dengan sangat mudah ya teman-teman. Langsung kita menghitung rata-ratanya. Nah, untuk rata-rata teman-teman ketik sama dengan, kemudian ketik average, atau langsung saja di sini ada opsi. Nah, seperti biasa blok item DDCA 1 hingga DDCA 10. Oke, langsung blok ke bawah. Oke, nah di sini teman-teman sudah menghitung skor total responden ini dan juga rata-ratanya. Setelah itu teman-teman harus menentukan nilai minimum dan nilai maksimumnya. Nah, nilai minimum dan maksimum ini digunakan untuk menentukan rentang data. Jadi langsung saja teman-teman blok di bagian total, kemudian copy, kemudian pindah sheet, dan paste atau tempel. Nah, untuk menempelnya teman-teman harus menggunakan format values atau angka. Nah, seperti ini. Nah, di sini teman-teman tidak langsung bisa menentukan nilai minimumnya berapa atau nilai maksimumnya berapa, karena di sini datanya atau nilainya masih acak ya teman-teman, masih tidak berurutan. Nah, untuk itu teman-teman blok di variabel X1 ini, kemudian klik sort and filter. Fitur ini, sort and filter ini membantu mengurutkan dari nilai terkecil hingga terbesar, atau sebaliknya dari nilai terbesar sampai terkecil. Nah, di sini kita menentukan mengurutkan nilai terkecil hingga terbesar. Jadi kita klik sort small to large. Kemudian ketik klik continue with the current selection, sort. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman, nilai minimumnya itu 10 dan nilai maksimumnya itu ada di angka 50 ya teman-teman. Jadi di sini diurutkan. Nah, ini yang memudahkan sekali untuk menentukan nilai minimum dan nilai maksimumnya. Oke, teman-teman juga melakukan hal yang sama pada variabel X2, X3 maupun variabel Y. Oke. Nah, di sini kita sudah paste dari skor respondennya, skor totalnya, tapi di sini belum diurutkan ya di variabel X2, X3 maupun XY. Oke, di sini kita sudah menentukan nilai minimum dan nilai maksimumnya. Selanjutnya teman-teman, kita menentukan kelas intervalnya terlebih dahulu. Nah, untuk menjumlahkan atau menentukan kelas interval itu teman-teman menggunakan rumus Sturges. Nah, di sini saya sudah menghitung atau menjumlahkan jumlah kelas intervalnya. Nah, di sini. Nah, di sini saya sudah tanda ya, beri tanda warna kuning untuk membedakannya. Nah, rumus Sturges itu yaitu jumlah kelas interval sama dengan 1 ditambah 3,3 log n. Nah, n ini adalah jumlah respondennya ya. Maka dari itu 1 ditambah 3,3 log 251 sama dengan 8,9, yang mana dibulatkan menjadi 9. Jadi dapat kita ketahui bahwa jumlah kelas intervalnya itu ada 9. Nah, kemudian untuk menjumlahkan rentang datanya, kita bisa menghitung nilai maksimum yaitu 50 dikurang nilai minimum yaitu 10 ditambah 1 sama dengan 41. Jadi ini rumus menghitung rentang datanya ya teman-teman.
Kemudian untuk menghitung panjang kelas interval dari masing-masing kelompok, yaitu jumlah rentang data dibagi jumlah kelas interval sama dengan 4,5. 41 dibagi 9 yaitu 4,5 yang dibulatkan menjadi 5. Jadi bisa kita simpulkan jumlah kelas intervalnya itu ada 9, rentang datanya itu ada 41, dan panjang kelasnya itu ada 5. Langsung saja kita susun kelas intervalnya. Nah, untuk menyusun kelas interval, kita diawali dengan nilai minimum yaitu nilainya 10. Dengan panjang kelas yaitu 5. Jadi kita hitung 10, 11, 12, 13, 14. Rentang datanya ada 5, jadi 14 di sini. Nah, begitu seterusnya kalian menghitung kelas interval ini. Nah, setelah kalian menyusun kelas intervalnya, kemudian kalian harus menghitung frekuensinya. Nah, frekuensi ini digunakan untuk mengelompokkan atau mengkategorikan jumlah skor total responden ke dalam kelas interval. Nah, caranya seperti ini, teman-teman. Nah, ini rentang, kita ini dulu. Oke. Nah, ini untuk rentang datanya itu 10 sampai 14. Nah, kita hitung, kita kategorikan nih kelas rentang data 10 sampai 14 itu ada berapa. Jadi kita kategorikan frekuensinya itu ada berapa. Nah, 10 sampai 14. Oke. Ini ada 37. Nah, teman-teman bisa lihat ya di kotak hitam ini 37RX1C. Nah, ini kita bisa langsung mengetahui ada 37 frekuensinya dari rentang data 10 sampai 14. Oke. Nah, oke teman-teman, setelah kita mengkategorikan atau mengkelompokkan skor total respondennya ke dalam kelas interval, nah kita langsung menjumlahkan dari frekuensinya. Total frekuensinya itu harus sesuai dengan jumlah respondennya yaitu 251. Maka dari itu jumlah dari frekuensi ini harus 251. Nah, cara menjumlahkannya seperti tadi, kita menjumlahkan total skornya sama dengan sum. Nah, kita blok dari atas sampai bawah. Nah, ternyata sesuai ya teman-teman sama total respondennya. Nah, sekarang kita menentukan XI atau nilai tengahnya. Nah, untuk menentukan nilai tengah, teman-teman langsung saja kita ketik sama dengan, kemudian ketik median. Nah, di sini ada opsinya ya, median, langsung saja ketik. Dan klik rentang data 10.2, kemudian rentang data 14, kurung tutup sama dengan. Nah, seperti ini. Jadi itu rumus untuk menentukan nilai tengahnya ya teman-teman. Nah, oke, kita blok ke bawah. Sip, mantap. Setelah itu kita menentukan presentasenya. Nah, presentasi ini untuk apa sih teman-teman? Jadi presentasi ini untuk menunjukkan proporsi responden pada setiap kelas interval dalam bentuk angka. Jadi teman-teman langsung ketik sama dengan, kemudian kita klik frekuensinya per jumlah respondennya itu ada 251. Jadi 251 dikali atau bintang 10.000 persen sama dengan. Nah, di sini kita sudah mengetahui presentasenya. Kita blok ke bawah. Oke. Di sini kita sudah menghitung ya presentasinya. Nah, kemudian kita menghitung fx-nya. Nah, fx ini kita gunakan untuk menentukan mean atau rata-ratanya. Nah, kita langsung saja klik sama dengan. Kemudian kita klik ini f-nya atau frekuensinya dikali atau bintang
XI-nya sama dengan, 444. Nah, kemudian teman-teman blok saja ke bawah. Dan kita jumlahkan ya teman-teman. Karena jumlah ini kita digunakan untuk menentukan rata-ratanya. Langsung saja kita klik sum ya. Ingat, untuk menjumlahkan itu sum. Kita blok. Oke, jadi jumlah dari fx-nya itu 7.567. Nah, setelah kita menentukan fx-nya, kita langsung saja menentukan rata-ratanya atau meannya. Dan untuk menentukan mean, kita ketik aja sama dengan, kemudian kita klik jumlah fx-nya, kemudian per jumlah respondennya, yang ini, atau jumlah frekuensi, 251, sama dengan 30,15. Setelah itu kita menentukan median atau nilai tengahnya ya teman-teman. Seperti biasa sama dengan, kemudian ketik median. Kemudian teman-teman blok variabel ini karena kita masih di variabel X1, jadi kita blok skor total respondennya. Enter. Nah, nilai tengahnya itu ada di angka 29. Kemudian kita menentukan modus, atau modus itu adalah nilai yang sering muncul ya teman-teman. Kita ketik sama dengan mode atau mode. Sorry kalau penyebutannya salah. Nah, kemudian teman-teman sama seperti median kita blok skor totalnya dan enter. Nah, jadi nilai yang sering muncul itu ada di 10 ya, di angka 10 teman-teman. Oke, sekarang kita ke standar deviasi. Jadi standar deviasi ini untuk menunjukkan tingkat penyebaran datanya. Nah, kita ketik sama dengan, kemudian kita ketik STDEV ya, nih ketik. Kemudian kita blok lagi si skor totalnya. Enter. Nah, kita sudah menentukan nih standar deviasinya. Nah, oke teman-teman, kita sudah menyusun tabel distribusi frekuensinya. Nah, teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama pada variabel X2, X3, maupun XY. Nah, teman-teman, di sini saya sudah menyusun tabel distribusi frekuensinya dari 4 variabel. Nah, bisa dilihat teman-teman dengan cara yang sama dan rumus yang sama. Oke, itu dia teman-teman cara atau tutorial untuk menyusun tabel distribusi frekuensi menggunakan Microsoft Excel. Semoga tutorial ini bisa, atau ilmu yang saya berikan ini dapat memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. So, jangan lupa untuk ikuti video-video selanjutnya. Saya Siti Nurhadijah. Bye!